lihat aspek kemanusiaannya. Mereka hidup di sana, mereka menjalankan ritualnya. Kenapa harus kita persulit dengan harus begini, harus ini gitu? Ya akui aja mereka sebagai warga negara gitu. Dan harapan saya itu dipermudah gitu. Oke, terima kasih Mbak Delima. Saya panggilnya Mbak karena awet muda, cantik, dan keren lagi gitu ya. Tepuk tangan untuk Mbak Delima. Selanjutnya kita diskusi dengan Bu Eva Lumbanggaol. Salah satu yang saya temui adalah bagaimana perjuangan Mbak Eva dan lembaganya, yaitu berhasil membuat petisi online tentunya ya, dan mendapatkan 23.000 tanda tangan untuk memperjuangkan mempertahankan hutan warisan leluhur di tengah klaim konsesi. Ini luar biasa. Petisi ini bukan hal yang mudah, terutama dengan akses internet yang bisa dibilang belum adil merata di seluruh Indonesia. Dan memang petisi ini secara sistem hukum di Indonesia juga belum ada pengakuannya karena belum ada salurannya. Jadi ini dianggap sebagai gerakan-gerakan, ada yang menganggap ini sebagai gerakan sosial di digital, tapi dalam secara teori dia masuk aktivisme digital. Nah Mbak Eva, ini menarik banget. Mbak Eva bagaimana memperjuangkan masyarakat adat yang Mbak Eva dampingi gitu ya, untuk mencapai targetnya, untuk dilindungi secara hukum oleh Pemda maupun dari pemerintah nasional, terutama melalui petisi ini. Gimana perjuangannya Mbak? Ya, sebelumnya kami sangat berterima kasih sekali pada saat ini. Kami merasa terhormat masyarakat adat Pergamanan Bintang Maria dapat hadir dan duduk di sini untuk diskusi bersama dengan para teman-teman sekalian. Jadi terkait pertanyaannya Mbak tadi itu, kami itu nggak berjalan sendiri. Dalam memperjuangkan wilayah adat, hutan kemenyan kami itu, kami didampingi banyak jaringan. Jadi kalau kami sendiri yang melakukan, kami berjalan sendiri, saya kira ini enggak akan mungkin terjadi. Seperti untuk memenangkan hasil petisi yang 23.000 sekian itu, ya mungkin karena jaringan-jaringan lembaga-lembaga yang mendampingi kami sudah menampilkannya atau menerbitkannya. Bagaimana sih sebenarnya hutan kami itu bagaimana sih sebenarnya keadaannya, masih bisa diperjuangkan enggak? Apa sih sebenarnya yang diperjuangkan dari hutan adat Pergamanan Bintang Maria itu? Mungkin mereka tertarik atau bisa mencapai hasil dari petisi yang seperti itu karena mereka mungkin merasa bahwa itu layak untuk diperjuangkan karena hutannya masih murni dengan kayu-kayu alamnya, dan yang ditumbuhi dengan tanaman endemik itu hutan kemenyan yang hingga saat ini menjadi sumber kehidupan masyarakat adat Pergamanan Bintang Maria. Jadi memang seperti yang Ibu Delima katakan tadi, perjuangan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kerikil-kerikil tajam kadang sering kami hadapi untuk memperjuangkan ini. Bukan hanya dari pemerintah, ada juga dari pihak perusahaan, bahkan kami sendiri, masyarakat adat Pergamanan Bintang Maria, masih dapat dipecah belah oleh pihak-pihak orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ya, kadang ada liku-likunya, suka dan duka itu kami hadapi di dalam berjuang selama kurang lebih daripada 10 tahun untuk mencapai petisi ini. Kami juga terharu, senang karena kami bisa mendapatkan hasil petisi 23.000 sekian berkat perjuangan teman-teman KSPPM dan lembaga lainnya. Nah itu sudah ada hasilnya Kak Bu dari petisi tersebut? Ya, hingga saat ini itulah yang menjadi problema bagi kami masyarakat adat Pergamanan Bintang Maria. Bagi kami di waktu hasil petisi itu telah ada mencapai sampai 23.000 sekian, kami berpikir bahwa itu akan memudahkan kami untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah tentang hak-hak kami sebagai masyarakat adat. Dan beberapa tahun berlalu, hasil petisi telah keluar, kami juga melakukan upaya-upaya yang lain untuk mendapatkan hak-hak kami sebagai masyarakat adat. Dan hingga saat ini sepertinya kami masih berjalan
yang sangat panjang.